Hari pertama gelaran KTT ke-43 ASEAN usai digelar hari ini, sejumlah isu dibahas dan diangkat oleh pimpinan ASEAN, mulai dari isu penguatan ekonomi hingga penyelesaian konflik Myanmar. Kita akan langsung bergabung bersama reporter Sisilia Sinabariba langsung dari JCC Senayan untuk informasi selengkapnya. Sisil, apa saja hasil pembahasan untuk hari ini? Iya, ada sejumlah hasil pembahasan yang disampaikan oleh para pimpinan negara, terutama Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan dalam sejumlah pertemuan yang digelar di hari pertama KTT ke-43 ASEAN. Tadi pagi diawali dengan opening ceremony atau pembukaan KTT ke-43, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para pimpinan negara ASEAN bahwa penting untuk mengutamakan kesetaraan sebagai nilai atau value untuk terus menjaga persatuan ASEAN, terutama di tengah gejolak ekonomi, kemudian kondisi geopolitik yang masih dinamis dan juga rivalitas negara besar. Presiden mengingatkan jangan sampai ASEAN digunakan sebagai kapal arena rivalitas yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap persatuan dan sentralitas ASEAN itu sendiri. Setelah opening ceremony, tadi Presiden Joko Widodo kemudian memimpin rapat pleno. Di sini Presiden menekankan bahwa penting bagi ASEAN untuk bisa memiliki strategi taktis tidak hanya jangka pendek 5 tahun ke depan, melainkan juga 20 tahun ke depan, yakni 2045. Disinilah Presiden mengungkapkan bahwa pada KTT ke-43 ini nantinya juga akan ditandatangani deklarasi di mana di dalamnya memuat visi besar masyarakat ASEAN 2045, termasuk bagaimana strategi ASEAN nantinya dalam membuat sebuah keputusan yang cepat ketika menghadapi kondisi kritis. Di sini Presiden juga mengingatkan para pimpinan negara ASEAN untuk bisa menahkodai kapal ASEAN ini di tengah kondisi geopolitik dan juga kondisi ekonomi yang masih dinamis. Selanjutnya Presiden juga turut membuka acara ekonomi yakni bernama ASEAN Indo-Pacific Forum. Ini merupakan agenda yang mempertemukan antara para pembuat kebijakan atau pemerintah dengan para pebisnis. Ini merupakan komitmen sebenarnya dari ASEAN dalam mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang diinisiasi sebenarnya oleh Indonesia di tahun 2019 yang lalu. Bentuk implementasi ini dengan mengundang dua negara yang merupakan bagian dari Indo-Pasifik, yakni adalah Bangladesh yang merupakan ketua dari Indian Ocean Rim Association dan juga negara Kepulauan Cook yang merupakan ketua dari Pacific Island Forum. Di sini dibahas bagaimana pentingnya konektivitas antara ASEAN dan juga negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, terutama untuk bisa menjaga stabilitas keuangan, stabilitas ekonomi, pertahanan, dan juga berbagai hal lainnya di sekitar kawasan regional ataupun kawasan Indo-Pasifik. Terakhir, tadi Presiden Joko Widodo memimpin retreat session. Disinilah Presiden menyoroti bagaimana belum maksimalnya implementasi ataupun penerapan dari 5 poin konsensus dalam penyelesaian konflik di Myanmar. Presiden kembali mengingatkan para pimpinan negara untuk benar-benar menerapkan 5 poin konsensus untuk penyelesaian konflik Myanmar. Di antaranya adalah untuk meningkatkan dialog yang bersifat inklusif, kemudian menghentikan penggunaan senjata dan kekerasan, dan salah satu atau yang lainnya adalah untuk distribusi bantuan kemanusiaan melalui AHA Center. Presiden terus menekankan kepada para pimpinan negara ASEAN untuk betul-betul maksimal dalam menerapkan 5 poin konsensus. Dan perlu diketahui juga bahwa pada pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini, ASEAN sepakat untuk tidak mengundang Myanmar untuk level politiknya, karena Myanmar dinilai tidak serius dalam menerapkan 5 poin konsensus ini. Tentu nanti poin-poin ataupun kesepakatan yang dilakukan hari ini akan dituangkan dalam bentuk dokumen ataupun kesepakatan bersama, dan nanti tentunya hasilnya akan disampaikan pada 7 September 2023 mendatang atau pada hari Kamis di hari terakhir gelaran KTT ke-43 ASEAN. Fitri. Sisil, hari pertama gelaran KTT ke-43 ASEAN ini sudah usai digelar, lalu bagaimana dengan agenda besok? Untuk agenda besok ada cukup banyak agenda yang akan dilakukan oleh para pimpinan negara ASEAN, Fitri dan juga pemirsa, karena perlu diketahui juga bahwa tidak hanya negara ASEAN saja yang hadir pada KTT ke-43 ini dan juga 2 negara undangan dari Indo-Pasifik, namun ada 9 negara mitra dari ASEAN yang turut hadir, seperti Amerika Serikat yang akan diwakili oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang dijadwalkan akan tiba di Jakarta sesaat lagi. Kemudian ada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang sudah tiba dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral sore tadi. Lalu juga sudah ada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang baru saja tiba, termasuk Perdana Menteri Tiongkok
Li Qiang yang juga sudah tiba di Jakarta. Pertemuan akan dilakukan besok oleh para pimpinan negara ASEAN kepada 5 negara ini secara bergantian, dan setelah itu juga akan dilaksanakan ASEAN Plus 3 Summit, yakni pertemuan para pimpinan ASEAN dengan 3 negara tambahan, ada Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Dan untuk besok akan ditutup dengan acara gala dinner ataupun jamuan makan malam dari Indonesia sebagai tuan rumah keketuaan ASEAN 2023 bersama dengan para pimpinan negara-negara dan juga tamu yang hadir. Untuk sementara demikian, Fitri kembali ke Anda di studio. Cecilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian headline news untuk kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.